Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kesehatan Bapak dan Ibu yang saya muliakan? Semoga senantiasa diliputi rasa syukur, ketenangan batin, dan kekuatan fisik yang prima ya. Boleh tidak, saya menebak satu keluhan yang sering sekali membuat orang tua merasa jengkel dan kelelahan saat malam hari. Pasti banyak di antara Bapak dan Ibu yang sering terbangun setiap jam 2 malam, hanya karena kebelet kencing. Kondisi bolak-balik ke toilet di tengah malam membuat tubuh menjadi kedinginan. Fase tidur lelap terputus. Dan setelahnya, kita menjadi sangat sulit untuk memejamkan mata kembali. Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah dan mengira kalau gejala beser atau sering kencing di malam hari adalah takdir usia senja yang harus dimaklumi karena faktor tubuh yang sudah sepuh. Hari ini saya ingin menegaskan dengan jujur bahwa pemikiran pasrah tersebut salah besar dan berbahaya. Membiarkan organ ginjal dan kandung kemih bekerja lembur bagaikan mesin pompa tua di tengah malam tanpa diobati justru akan menguras energi jantung dan merusak kualitas tidur kita. Ada cerita nyata yang sangat menarik dari seorang pasien lansia berusia 73 tahun yang datang ke klinik saya dengan mata merah karena kurang tidur. Beliau mengeluh tersiksa karena harus bangun 5-6 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil ke kamar mandi. Namun, saya benar-benar dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa. Beliau sebulan kemudian yang datang kembali dengan wajah sangat segar, cerah, dan bisa tidur pulas dari malam sampai subuh. Rahasia kesembuhan beliau ternyata sangat sederhana dan murah meriah, yaitu hanya modal rutin mencoba trik khusus menggunakan sisa rempah dapur yang biasanya kita buang ke tempat sampah. Beliau memanfaatkan seduhan hangat dari rambut jagung murni secara teratur. Pasti Bapak dan Ibu penasaran, bagaimana mungkin seonggok rambut jagung yang murah bisa menyembuhkan gejala beser malam hari yang menyiksa. Di dalam video ini, saya akan membongkar seluruh rahasia medisnya secara santai, khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Simak terus penjelasan saya, terutama pada bab kelima nanti. Karena di sana saya membagikan rahasia instan mengenai metode terapi luar. Paling aman untuk menenangkan kandung kemih tanpa perlu meminum bahannya. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga di layar gawai Anda, masing-masing sebagai jabat tangan hangat kita. Dukungan tulus dari Bapak dan Ibu sekalian adalah penyemangat yang teramat besar bagi saya agar saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bisa terus hidup membagikan ilmu kesehatan gratis untuk menemani masa senja seluruh lansia di pelosok Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk santai dulu sejenak. Anggap saja kita sedang mengobrol akrab di teras rumah yang teduh. Saya ingin mengajak kita semua memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia biologis. Saat kita melangkah melewati usia 60 tahun, seluruh organ tubuh mengalami penuaan alami di mana kompor pembakar energi tubuh atau metabolisme kita, apinya mulai mengecil secara alami. Melambatnya kompor metabolisme ini membuat kemampuan tubuh untuk mengalirkan sirkulasi cairan menjadi lambat. Ketika Bapak dan Ibu bergerak aktif di waktu terang, cairan tubuh cenderung mandek dan mengendap di area bawah akibat gaya gravitasi bumi, sehingga pergelangan kaki atau betis sering terlihat agak bengkak. Pipa pembuluh darah yang mulai kaku membuat cairan kotor sisa pembakaran terperangkap di jaringan otot bawah sepanjang hari. Coba bayangkan, sebuah tangki penampungan air di rumah yang pipa pembuangannya tersumbat di siang hari, sehingga airnya penuh dan meluap ke area bawah tanah. Namun, begitu mesin pompa diletakkan dalam posisi tidur telentang, seluruh air yang mengendap di bawah tanah tadi mendadak tersedot kembali secara besar-besaran masuk ke dalam pipa utama. Jaringan tubuh Bapak dan Ibu memiliki kondisi yang sangat mirip dengan sistem tangki penampungan air yang tersumbat itu. Saat tubuh mulai direbahkan telentang di atas kasur untuk tidur, cairan kotor yang tadinya menumpuk di area kaki akan mendadak mengalir kembali ke pembuluh darah utama menuju jantung. Kondisi ini membuat organ ginjal menjadi kaget
dan terpaksa bekerja lembur bagaikan mesin pompa. Tua di jam 2 malam untuk menyaring air berlebih tersebut. Ginjal terpaksa mengisi kantung kemih secara cepat, sehingga bapak dan ibu sering terbangun karena kebelet kencing. Gangguan tidur yang terputus-putus ini membuat pasokan energi di dalam otot tubuh belum pulih sempurna, sehingga keesokan harinya tubuh terasa kaku, berat, lemas, dan dipenuhi rasa pegal linu. Secara psikologis, kondisi fisik yang tidak nyaman ini lambat laun memengaruhi kesehatan batin orang tua kita. Muncul rasa cemas yang mendalam dan was-was setiap kali mau tidur, karena takut mengganggu kenyamanan istirahat anak cucu kita di rumah. Lalu bagaimana cara kita menguras habis endapan cairan kotor di kaki bapak dan ibu sebelum waktu tidur tiba, agar ginjal tidak perlu kerja lembur di tengah malam? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyiapkan penawar yang luar biasa di dalam kesederhanaan rambut jagung murni. Bahan yang sering dianggap sebagai sampah ini bukanlah tumbuhan biasa, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi bumi berkekuatan tinggi yang disediakan khusus untuk lansia. Mari kita bedah khasiat ilmiah dari rambut jagung ini berdasarkan data riset kesehatan modern terbaru, namun kita obrolkan dengan bahasa santai yang gampang dipahami. Di dalam dunia medis, rambut jagung dikenal kaya akan kandungan kalium murni, senyawa antioksidan tingkat tinggi, serta zat aktif yang bersifat sebagai diuretik alami. Zat diuretik alami ini memiliki cara kerja yang sangat cerdas untuk membersihkan saluran kencing kita semuanya. Zat aktif di dalam rambut jagung bekerja laksana pasukan sapu lidi yang menstimulasi organ ginjal untuk bekerja lebih cepat dan bersih di waktu terang. Ramuan ini mendorong pemuluharan kelebihan zat garam dan tumpukan cairan kotor dari dalam pembuluh darah secara maksimal. Dengan kata lain, ramuan ini membantu menguras habis isi tangki air tubuh bapak dan ibu lebih awal, sehingga saat malam tiba, wadah kandung kemih sudah dalam kondisi bersih kosong. Selain melancarkan pembuangan cairan di waktu yang tepat, senyawa alami rambut jagung juga memiliki sifat anti peradangan yang ampuh untuk menenangkan dinding kandung kemih yang sudah mulai sensitif atau tipis. Sifat lembut ini akan menenangkan sistem saraf simpatik, membantu menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada bapak dan ibu, sehingga suasana batin menjadi jauh lebih tenteram, mengurangi ketegangan pikiran, dan jantung berdenyut tenang. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan kepada bapak dan ibu yang saya sayangi mengenai pentingnya memilih jenis bahan yang benar-benar murni dan segar langsung dari buah jagung asli. Tolong jangan pernah beralih menggunakan produk teh herbal instan kemasan saset, hasil proses fabrikasi kimia industri yang dipenuhi zat tambahan pengawet buatan. Karena keaslian sayuran segar dari alam adalah kunci utama datangnya berkah, kesembuhan sejati kita. Saya sangat memahami, kalau di dalam hati kecil bapak dan ibu yang saya sayangi, pasti muncul rasa khawatir atau takut jika meminum ramuan ini, malah membuat kita semakin sering kencing. Ketakutan itu sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang sensitif. Tenangkan hati bapak dan ibu sekalian, karena ramuan ini akan bekerja sangat aman jika kita disiplin pada aturan takaran kecil dan ketepatan waktu. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan takaran yang sangat sedikit dan waktu konsumsi yang dianjurkan secara medis. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi teko yang besar secara berlebihan, melainkan menggunakannya sebagai ramuan obat pembersih sirkulasi. Mari kita siapkan panduan takaran detail agar bapak dan ibu bisa mempraktikannya langsung di dapur rumah masing-masing. Ambillah 1 genggam kecil rambut jagung segar yang sudah dicuci bersih di bawah air mengalir. Lalu seduhlah menggunakan 1 gelas air panas berukuran 300 ml sampai warnanya berubah menjadi kuning jernih tipis. Anjuran terbaik dari segi medis adalah, minumlah seduhan hangat rambut jagung ini tanpa gula pada waktu sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Ini adalah trik rahasia yang teramat penting untuk dipatuhi. Mengapa wajib diminum pada sore hari? Karena sifat diuretik alaminya
akan mulai bekerja memicu Bapak dan Ibu untuk kencing beberapa kali dalam rentang waktu antara jam 5 sore hingga jam 8 malam. Proses ini memastikan seluruh tabungan cairan kotor di kaki sudah tuntas dibuang keluar sebelum tubuh bersiap untuk tidur. Saat jam 9 malam tiba, kantung kemih Bapak dan Ibu sudah dalam kondisi kosong, bersih, dan siap beristirahat lelap. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan jujur, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter spesialis. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan berbeda-beda karena memiliki riwayat penyakit kronis harian yang tidak sama di rumah kita masing-masing sepanjang waktu harian. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal kronis parah yang mengharuskan pembatasan cairan ketat, atau sedang mengonsumsi obat diuretik kimia dosis tinggi dari dokter rumah sakit, tolong jangan meminum ramuan ini. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian bab terapi internal ini dan pilihlah terapi luar. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia, tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki masalah pencernaan, sensitif, atau riwayat ginjal khusus, karena tidak melibatkan lambung sama sekali. Kami menyarankan metode terapi merendam kaki dengan air serai hangat. Mengapa terapi merendam kaki menggunakan media cairan air serai hangat ini memiliki daya hantar penyembuhan yang sangat luar biasa cepat untuk menenangkan tubuh? Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di sepanjang permukaan kulit telapak kaki kita terdapat ribuan ujung simpul saraf tepi yang terhubung langsung dengan kelancaran sirkulasi darah organ dalam. Kehangatan media air herbal akan membuka pori-pori kulit luar sebagai gerbang masuk stimulasi perbaikan sel. Sifat hangat alami dari minyak atsiri serai akan meresap lembut menembus lapisan kulit ari untuk langsung menenangkan simpul-simpul saraf tepi yang tegang akibat kelelahan aktivitas harian. Aliran darah kental yang mengendap kaku di ujung jari kaki akan terdorong untuk kembali mengalir dengan lancar naik ke atas menuju jantung, membantu merelaksasi otot saluran kemih tanpa menimbulkan rasa perih di lambung orang tua kita yang sensitif. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk dipraktikkan langsung di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat gampang ditiru oleh siapa saja. Langkah pertama, sediakan sebuah wadah atau baskom plastik yang cukup lebar dari dapur rumah Bapak dan Ibu. Pastikan wadah tersebut diletakkan di tempat yang aman dan mampu menampung kedua telapak kaki secara bersamaan dengan posisi duduk yang santai bersandar nyaman di kursi. Langkah kedua, ambillah 3 batang serai segar, cuci bersih, lalu memarkan bagian bonggol putihnya menggunakan ulakan dapur, agar kandungan minyak hangat alaminya bisa keluar dengan bebas. Langkah ketiga, rebuslah tumbukan batang serai tersebut bersama dengan 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih, merata dan air rebusannya menyatu, mengeluarkan hawa hangat serta aroma terapi khas herbal yang menenangkan pikiran kita dari rasa cemas. Langkah keempat, tuangkan air rebusan serai panas tersebut ke dalam baskom plastik, lalu tambahkan sedikit air dingin biasa secukupnya, sampai suhunya menurunkan menjadi hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Saya mengingatkan dengan penuh empati. Jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas, karena kulit orang tua cenderung tipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita semua. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menggunakan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri, bukan telapak tangan kita yang tebal. Jika suhunya sudah terasa hangat kuku yang melegakan, langkah kelima adalah turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air hangat serai tersebut. Lalu nikmati waktu perendaman kaki luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja. Sembari kaki terendam hangat,
Rasakan sensasi fisik berupa rasa hangat yang menjalar lembut meresap ke dalam tulang kaki, diikuti oleh munculnya rasa kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki kita. Getaran halus ini adalah tanda yang sangat baik bahwa pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku sudah mulai melebar dan lentur kembali, siap mengalirkan nutrisi pelumas menuju ke sendi lutut tempurung kaki orang tua kita semuanya. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi merendam kaki hangat ini adalah momen yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, dan bersyukur atas nikmat hidup. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna, dan otak kita akan menghentikan produksi hormon stres secara otomatis. Penurunan hormon stres ini akan menenangkan saraf simpatik yang tegang, mengendurkan ketegangan otot tubuh yang kaku, serta mendatangkan rasa kantuk yang sangat alami untuk merilekskan seluruh tubuh orang tua kita. Setelah waktu 20 menit berlalu, angkatlah kedua kaki dari dalam baskom hangat secara perlahan-lahan. Coba perhatikan permukaan kulit telapak kaki Bapak dan Ibu. Teksturnya akan terasa lebih rileks dan lembut karena pori-pori kulit yang membuka lebar telah merangsang pengeluaran sisa zat asam keringat keruh yang menyumbat luar tubuh kita. Seka seluruh area kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni atau pelembab alami pada seluruh permukaan kulit kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun murni akan mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap elastis, halus, dan mencegah bahaya kulit pecah-pecah yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang menjaga kesegaran sel setelah terapi akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke pusat saraf otak. Anjuran terbaik melakukan ritual kehangatan luar dari air serai ini adalah saat menjelang tidur malam, karena membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap saat bersiap memejamkan mata. Penurunan suhu tubuh ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak untuk melepaskan hormon melatonin dalam jumlah melimpah, yaitu sejenis zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser, sehingga Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh sampai subuh tanpa gangguan ke toilet dan bisa segera meninggalkan obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi merendam kaki hangat air serai dan trik konsumsi rambut jagung di sore hari ini Bapak dan Ibu jalankan secara rutin setiap harinya. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan pelumas alami yang sangat lembut untuk jaringan sirkulasi urin, berfungsi menetralkan asam urat yang menumpuk kaku. Zat aktif antioksidan dan mineral di dalam ramuan murni ini bekerja secara konstan, meredakan peradangan samar pada saluran kemih lansia secara bertahap. Kelenturan otot kandung kemih, kekuatan otot kaki, dan pergelangan kaki yang tadinya kaku bengkak akan berangsur pulih menjadi normal kembali tanpa adanya sumbatan, rasa nyeri yang menyakitkan saat bergerak, sehingga kekuatan gerak tubuh orang tua kita kembali kokoh selalu sepanjang waktu. Pulihnya fleksibilitas saluran perkemihan dan kelancaran sirkulasi darah. Kaki ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri. Kita tahu bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi tubuh yang tidak stabil akibat mengantuk berat
karena sering bangun malam. Dengan tidur yang cukup, risiko jatuh bisa dicegah murni. Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik di rumah, sehingga bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, dan percaya diri yang tinggi dalam melangkah setiap harinya. Ketika fisik kembali mandiri dan tegak, saat berjalan tanpa bayang-bayang rasa takut akan anyang-anyangan, suasana kebahagiaan di dalam rumah akan meningkat luar biasa, membuat Bapak dan Ibu bisa kembali aktif, bergerak menemani cucu bermain. Bukan hanya masalah perkemihan dan otot kaki yang diperbaiki, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga dengan sangat ketat oleh khasiat larutan murni ini. Kandungan antioksidan di dalam rambut jagung menyimpan senyawa murni yang bertindak sebagai pelindung kuat dari infeksi saluran kemih berbahaya. Proses istirahat yang dalam bekerja membersihkan sistem limfatik kita dari sisa peradangan kronis. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan sisa air rebusan serai hangat yang murni untuk melakukan metode kumur secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan kita semuanya. Metode kumur hangat ini akan langsung membersihkan rongga mulut dari sarang kuman atau virus berbahaya yang mencoba masuk, menjaga benteng imunitas dari serangan flu dan batuk musiman, sehingga tubuh lansia kita tetap bugar, bermain bersama keluarga tercinta di rumah harian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan kembali dalam praktik harian. Anjuran terbaik adalah gunakanlah waktu sore hari sekitar jam 4 sore sebagai saat paling tepat untuk menerapkan terapi internal, meminum seduhan rambut jagung untuk menguras tumpukan cairan kotor dari dalam sistem organ kita. Sementara itu, anjuran terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendam kaki hangat menggunakan air rebusan serai segar di wadah baskom kamar tidur. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi dan keteguhan hati Bapak dan Ibu untuk merawat tubuh. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kedisiplinan, keikhlasan, dan keteraturan harian di rumah. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani rangkaian terapi penyembuhan alami ini di rumah harian kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar, atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung, begah, atau kulit sekitar kaki terasa gatal memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan tersebut demi kebaikan fisik. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar yang kita lakukan selalu mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua harian. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah, seduhan rambut jagung murni internal kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar alami saat diseduh air panas. Kehadiran daun pandan ini tidak akan merusak zat aktif ramuan. Justru mereka akan bekerja sama, memberikan efek rasa wangi yang teramat nyaman di lambung pencernaan, serta membantu memberikan rasa tenang ekstra pada pikiran kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kasih sayang yang tulus di sepanjang hayat. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya, Dr. Irfan Ali, memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh
Angkatlah segala keluhan beser malam hari yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Pulihkanlah kembali kekuatan saluran kemih mereka, agar selalu bisa tidur dengan pulas, nyenyak, dan bugar harian selalu. Karuniakanlah kepada Bapa dan Ibu yang kami muliakan ini, umur yang panjang, yang dipenuhi dengan keberkahan ibadah, tubuh yang selalu bugar mandiri, serta hati yang damai penuh kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Semoga Bapa dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapa dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan yang penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia di seluruh penjuru tanah air Indonesia tercinta kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam ruang obrolan edukasi kesehatan berikutnya, bersama saya di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Tetaplah tersenyum bugar, karena senyuman Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan kami. Salam sehat.